Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan seluruh mahasiswa PKI YIN Surakarta yang kebetulan pada kesempatan kali ini mengambil mata kuliah bimbingan konseling karir. Untuk pertemuan kali ini saya akan mengusung satu tema, yakni memanfaatkan lahan 1 meter persegi. Namun sebelumnya biar forum ini ada manfaat dan barokahnya, marilah kita awali dengan bacaan Ummul Kitab ala hadiniyah wa kuliniyah as-solihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Perlu saya sampaikan di sini sebelum kita berbicara panjang lebar. Yang saya maksud dengan tanah 1 meter persegi adalah satu filosofi kalau kita punya sepetak tanah itu harus kita manfaatkan secara maksimal, utamanya terkait dalam ekonomi. Mengapa? Karena teman-teman kalau tahu harga tanah, ya, ini berbeda-beda. Ya. Harga tanah itu ada yang 25.000. Mungkin teman-teman yang kebetulan masih di kampungnya, di desanya itu masih jauh dari akses jalan. Wah, itu bisa jadi ada yang 25.000. Ada juga yang 50.000. Ada juga ya tentunya 500.000 dan bahkan ada yang sampai 100 juta. Jadi tanah itu bahkan ada yang sampai 100 juta per meternya. Kok bisa seperti itu ya? Karena posisinya di tempat strategis, ibu kota misalnya, itu kan sampingnya mungkin hotel, akhirnya per meternya itu 100 juta. Ya. Makanya tanah ini sangat berarti. Orang mencari tanah itu kriterianya ya, apakah berada di pinggir jalan raya. Pinggir jalan rayanya itu posisinya di depan pasar atau tidak, di depan sekolahan atau tidak, di depan kecamatan atau tidak. Nah, ini menjadi penting. Coba kalian amati beberapa toko yang sekarang itu serba ada retail itu ya. Oh, itu kan setiap kecamatan satu. Ya. Dan tempatnya dicari yang strategis. Sehingga tanah yang ada di situ menjadi mahal. Nah, orang kalau berada di pinggir jalan ya, itu jualan apapun ada kemungkinan, ada harapan. Misalnya jualan es degan, bakso, ya, mie ayam, jasa setir, fotokopi, nah itu di pinggir jalan. Kebutuhan sehari-hari misalnya. Itu namanya harga tanah mengikuti apa yang ada di kanan kirinya. Misalnya di situ ada perusahaan, sehingga tanah yang di samping kanan kirinya, depan belakangnya, itu digunakan sebagai lahan parkir. Kalau satu motor itu 2.000 kali 100 sepeda motor kan sudah ada pemasukan 200
ribu per hari kali 30 hari, 6 juta. Nah, itu namanya harga tanah kenapa bisa naik secara signifikan atau mahal. Seseorang yang memiliki tanah 1 meter persegi, di atasnya itu bisa digunakan usaha. Misalnya untuk ternak burung dalam sangkar. Jadi teman-teman kan punya rumah, ya mungkin rumahnya 7 kali 15 atau 10 kali 10 atau 6 kali 15 misalnya seperti itu. Kan itu ada space kosong 1 meter misalnya. Nah itu bisa ditaruh kurungan, lovebird ya, atau kenari itu bisa. Istilahnya beternak dalam sangkar kecil. Nah, nanti kalau mungkin sudah ngerti ilmunya, mahir, bisa jadi pinjam ke tanah yang lebih luas, misalnya pinjam tanah 10 kali 10 yang tidak dipakai oleh pemiliknya, kemudian teman-teman bisa mendayagunakan. Atau digunakan untuk pot bunga hias, kan itu dibuat rak. Jadi mungkin teman-teman di rumah ya punya tanah itu tadi 7 kali 15, terus kemudian ada tamannya sedikit, nah itu dimanfaatkan. Kaktus itu kan bisa dibuat untuk apa, ditaruh di rak, di pot ditaruh di rak. Nanti kalau ada yang beli ya, entah itu 35 atau berapa, itu namanya seseorang memanfaatkan tanah 1 meter persegi. Atau mungkin untuk mesin tetas. Ya. Mesin tetas itu kan dibuat susun misalnya. Ya karena memang medianya sedikit 1 meter. Tapi kan ada pikiran untuk mendayagunakan, itu yang penting. Ada juga untuk jus buah di depan rumah itu. Semula nganggur. Nah, tapi kalau teman-teman bisa memberi sentuhan, daripada nganggur itu dibuat jus. Kalau jus itu kan cuman etalase ya, tempat buahnya. Kalau saya pernah melihat itu terbuat dari kaca kayak akuarium, terus buahnya disusun ke atas, terus ada mesin pengejusnya, mesin jus seperti itu namanya cuman 1 meter persegi. Jual pulsa juga sama, orang jual pulsa ya kayak jualan rokok. Kayak jualan rokok itu kan cuman ada etalase kecil ya, ukuran berapa? 50 kali 30, tingginya nanti 60 atau 70, nah itu kan sudah bisa untuk tempat jualan. Jadi jangan membayangkan punya kios ukuran 4 kali 7 misalnya. Yaitu kalau sudah punya modal oke, tapi kalau belum, ini bisa dijadikan semacam pegangan awal belajar. Tentunya teman-teman bisa mengembangkan ke usaha-usaha yang lain. Di sini ada istilah aset dan beban. Apa itu aset? Aset adalah bila kita memiliki sesuatu akan menambah income, akan menambah pendapatan kita baik per hari, per minggu, per bulan, atau per tahun. Misalnya Anda membeli tanah ya, per meternya itu 250.000. Kemudian setelah Anda miliki selama 3 tahun, itu kemudian Anda jual. Lah, yang dulu Anda beli 250.000 dan sekarang ketika Anda jual ternyata sampai 500 atau 750.000. Artinya Anda laba. Nah, itu namanya aset. Atau Anda membeli mobil yang memang mendukung kinerja Anda. Meskipun setiap bulan Anda kredit 4 juta. Daripada misalnya Anda setiap hari pinjem mobil itu per hari 300.000 misalnya.
300 kali 30 hari itu kan 9 juta. Padahal kalau Anda kredit cuma bayar 4 juta. Anda bisa saving 5 juta. Itu namanya beli mobil tapi untuk mendukung kinerja Anda, mobilitas Anda, aktivitas Anda. Sedangkan beban, ya, beban adalah bila kita memiliki sesuatu justru menambah pengeluaran, menambah beban pengeluaran, baik per hari, per minggu, per bulan, atau per tahun. Misalnya Anda membeli HP dengan spesifikasi yang high performance, tetapi penggunaannya tidak maksimal, ya. Tidak maksimal, hanya untuk main game misalnya, katakanlah WA-an saja, itu hanya say halo ke temen. Tapi ketika Anda punya HP yang high spesifikasi, itu Anda gunakan untuk presentasi, untuk membaca e-jurnal, e-book, e-magazine, dan lain sebagainya, itu dalam rangka menambah informasi Anda. Wah, ini bagus, itu menjadi aset. Tetapi kalau tidak, ya HP yang harganya mungkin bisa jadi 10 juta ke atas, itu justru malah menjadi beban, karena HP nilainya tidak bertambah seperti tanah, bukan, tapi malah menyusut. Ketika secondnya aja 3 tahun Anda pakai, bisa jadi yang harganya semula 10 juta bisa jadi menjadi 5 juta atau kurang dari itu. Atau Anda membeli mobil Pajero hanya untuk gengsi-gengsian saja. Anda tahu mobil itu kan pajaknya per hari, misalnya kayak BRV, Xenia, Avanza, itu kan per hari 10.000. Setahun ya sekitar 3 juta. 3 juta. Nah, kalau hanya berhenti saja berarti kita mengeluarkan 10.000. Nah, tapi kalau mobil yang kita pakai seperti uraian saya di atas, ya itu akan menambah income kita. Jadi Anda harus bisa membedakan apakah ini aset atau justru malah beban. Bagi perempuan ya, mahasiswi, punya uang katakanlah 5 juta, itu daripada ditaruh di bank, dibelikan ring, cincin, emas, atau gelang. Nah, itu nanti ketika butuh bisa dijual. Tiap hari bisa dipakai sebagai aksesoris. Itu namanya aset. Ya, aset bukan beban. Sekedar memberi saran ya, karena tanah itu menjadi penting, atau lokasi mau dijadikan bisnis, karir, ya itu penting ya. Kalau bisa pinggir jalan. Kenapa pinggir jalan ya? Banyak orang lalu lalang. Atau kalau teman-teman misalnya kerjanya di kantor, ya, itu pulang dekat pulang menuju rumah itu dekat aksesnya, mudah, bahasanya seperti itu. Yang kedua, dekat lembaga pendidikan. Ya, kalau dekat lembaga pendidikan seperti sekolahan, pesantren, yaitu kursus, itu kan ada anak keluar masuk. Misalnya di depan SD, SMP, SMA misalnya seperti itu, atau di pesantren, itu kan per hari di situ ada keluar masuk lalu lalang yang sudah pasti dalam tanda petik. Misalnya satu kelas isinya 30, padahal kelas 1 ada 2 kelas di Tidaiyah atau SD. Berarti 60 kali 6 kali 6 360. 360. Ya, kalau kecekel 100 saja itu kan sudah menarik. Anak berangkat sekolah dengan bekal uang sangu istilahnya, mungkin 3.000 atau mungkin 5.000 lah. Kita dapat 100 kali 1.000, itu sudah dapat 100.000 per hari. Belum nanti dari orang lain, selain yang dari lembaga pendidikan itu. Belum lagi kalau di pesantren, misalnya pesantrennya itu jumlahnya ada 3 misalnya. Satu pesantren ada 1.000, ini ada 3.000 pasar. Di IAIN itu
mahasiswanya sudah mencapai 16.000 misalnya. Itu kalau satu anak 10.000, 20.000, berapa yang berputar di lingkungan IAIN Surakarta tentunya. Dekat pasar, karena lalu lalang banyak orang bertransaksi di situ, kita bisa menjual sesuatu, ya, karena dekat pasar. Misalnya daripada orang masuk ke pasar, ya di situ bisa mencari yang di pinggir jalan seperti baju, seperti kebutuhan rumah tangga, 9 bahan pokok itu. Atau dekat dengan kecamatan, fotokopi, atau dulu ya istilahnya foto, tapi kalau sekarang karena semua orang sudah punya HP, bisa foto terus kemudian bisa dicetakkan di dekat situ. Ini dekat kecamatan, mengetik surat misalnya, map, dan lain sebagainya. Kecamatan itu sama dengan dekat perkantoran, misalnya di situ ada perkantoran pengadilan negeri atau PDAM misalnya. Tentu karena dekat dengan perkantoran, orang butuh makan misalnya. Kita bisa menjual bakso, mie ayam, itu kan setiap jam 12 istirahat bisa jadikan pasar ini. Dekat masjid, itu bagi mereka yang barangkali karena 1, 2, 3, 4, 5 itu kan harganya mahal. Nah, kalau dekat masjid setidaknya itu hati kita terpaut dengan masjid untuk sholat jamaah, bisa mudah aksesnya. Kalau tidak kepegang dunianya ya akhiratnya harus kepegang. Saya pernah jagongan dengan pengusaha Cina itu ya. Itu dia mengatakan kalau anaknya pinter disekolahkan, tapi kalau enggak disuruh berdagang dimodali. Nah, kita ini kadang-kadang ya ada yang mewarisi karir orang tua itu malas. Di sini saya tulis banyak anak yang malas melanjutkan karir atau pekerjaan orang tua karena dianggap tidak keren atau pendapatannya kurang. Misalnya berapa banyak anak petani setelah mendapat pendidikan justru meninggalkan tanah pertanian warisan orang tuanya. Lebih memilih pekerjaan lain seperti berdagang, ASN, pegawai pemerintah, jasa servis, dan lain-lain. Karena menganggap bahwa pertanian itu uangnya atau hasilnya tidak seperti yang diharapkan. 3,5 bulan atau 4 bulan sekali, tetapi ketika digunakan untuk kebutuhan harian tidak cukup. Nah, ini tentunya ketika anak sekolah ya, kalau dia mengambil jurusan pertanian, tentu akan menjadikan pertanian warisan orang tuanya itu akan menjadi baik dalam omsetnya. Begitu juga dulu ketika PNS belum ada pemihakan, itu jadi PNS males. Karena apa ya? Karena ketika digunakan untuk penuhan harian belum sampai 1 bulan, misalnya tanggal 20 atau 25, uang itu sudah habis. Kecuali PNS yang punya kreativitas, misalnya dia mengisi seminar, membuat buku, membuat LKS, itu dia akan mendapatkan sesuatu dari royalti misalnya. Atau dia punya tanah pertanian, jadi pulang dari bekerja melihat sawahnya, atau sawahnya disuruh mengerjakan orang lain, dia menyaksikan misalnya seperti itu. Tapi kalau PNS sih hanya itu toh, dia mengalami antara pemasukan dan pengeluaran banyak pengeluarannya. Begitu juga anaknya pedagang. Ketika anaknya sekolah, kemudian dia mendapat pekerjaan yang lebih banyak ya, karir orang tuanya ini ditinggalkan.
Nah, sedangkan orang tuanya yang bekerja di kantoran atau bekerja ASN misalnya di sekolahan ya, itu tidak sempat mewariskan skill itu kepada anaknya karena anaknya tidak diajar. Makanya anaknya pedagang atau petani menjadi ASN atau kerja di kantoran, anaknya ASN atau di kantoran, nah itu menjadi pedagang atau petani misalnya seperti itu. Ya karena dia tidak punya skill yang dimiliki orang tuanya. Betapa banyak teman-teman yang setelah kuliah itu rata-rata ya berdagang, entah itu online atau offline misalnya, toko virtual atau toko nyata. Ya karena itu tadi tidak melanjutkan skill yang dimiliki orang tuanya atau orang tuanya tidak mewariskan skill kepada anak-anaknya. Makanya banyak apa yang sudah diupayakan orang tua juga hilang. Orang tuanya karir politik, ya. Anaknya ada enggak yang mengikuti jejak politik? Misalnya anak lebih dari satu. Dan teman-teman tentu sering menyaksikan ya, ada toko, dulu di situ rame, warung itu. Terus kemudian ketika orang tuanya meninggal dunia ya, toko itu menjadi ditutup. Dan lebih parah lagi, tempat yang sangat strategis pindah tangan ke tangan orang lain. Tapi ya begitulah hidup. Makanya teman-teman yang kebetulan mengambil bimbingan dan konseling karir dengan saya ini, setidaknya ingin menjadi apa, setidaknya ada 3 pilihan, terus kemudian itu dibina, ya, dikelola, biar barangkali bisa melanjutkan usaha orang tuanya, atau nanti bisa diwariskan kepada anak-anak sampai semua. Penutup, saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Mohon maaf bila ada salah dan khilaf, semoga ada manfaat dan barokahnya. Bila ada pertanyaan silahkan ditanyakan melalui kolom YouTube maupun WA Group biar yang lain bisa tahu. Bismillah. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.